Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday. Today is Monday, 8 June 2026. No time is about beep and a beep beep today. Ini adalah kondisi alam pada saat ini. Ya, cukup terik. Orang bilang pewanasnya pual. Padahal sekarang itu masih pagi ya. Dan memang Malang sekarang ini adalah di musim kemarau. Paginya itu dingin gitu ya. Kemudian terik sekali. Kemudian agak sore mulai dingin lagi gitu. Ya, tapi memang di sini enak sekali buat beristirahat ya, buat rehat-rehat itu enak banget Kota Malang. Di sisi lain kalau buat kerja itu juga agak males-malesan ya, karena memang udaranya itu nyaman gitu ya. Oke, gimana kabar Anda hari ini? Oh iya, saat ini saya lagi puasa. Kebetulan saya juga membayar hutang puasa saya tinggal satu. Jadi hari ini kalau saya buka puasa sudah lunas hutang saya di tahun ini. Yeay. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, waktu itu masih di IG ya, program diet saya itu dalam sebulan adalah 2 minggu cutting, 2 minggu maintenance atau bulking ya. Itu adalah strategi saya agar saya bisa menahan laju makan saya yang semakin hari semakin gila-gilaan ya, seiring dengan naiknya massa otot saya. Sebenarnya massa otot saya itu kalau mau dibiarin numbuh terus guys ya. Bagaimana dengan Anda? Jujur saya tipikal orang kalau numbuhin massa otot itu cepet banget gitu ya. Jadi kalau saya sendiri tidak menahan itu, saya sendiri akan kewalahan dengan bobot saya itu ya. Walaupun itu adalah otot. Sekarang ini saya aja merasakan tubuh saya tuh gampang sekali kesemutan ya. Karena gimana pun harus tetap ada ya proporsi antara tinggi badan dan juga berat badan kita pada anatomi tubuh kita gitu loh ya. Ini kesimpulan saya aja sih ya. Semoga next saya nanti akan menemukan referensi yang bisa mendukung itu ya. Jadi memang tubuh saya ini terlalu besar sehingga mulai merasakan kesemutan-kesemutan terutama di lengan saya ini ya. Dan menurut saya ini kurang normal sih karena ganggu banget ya. Kalau seandainya pertumbuhan otot ini bisa bergaris lurus dengan tinggi badan sih nggak apa-apa ya. Sayangnya tidak bisa begitu. Nanti kita makin lebar begitu ya. Walaupun melebarnya itu karena otot begitu ya. Oke, demikian kira-kira penjelasan saya tentang strategi saya kenapa saya pilih 2 minggu cutting atau setidaknya dalam seminggu lah ya, karena memang tubuh saya itu tidak terlalu suka diajak berlapar-lapar itu ya. Ya memang kayak ada semacam umpatan dalam diri saya, aduh lapar banget nih, gila nih. Ya memang kalau kita puasa di luar Ramadan itu agak susah ya. Kenapa? Karena kan tidak ada semacam kebersamaan ya dalam menjalankannya gitu. Kayak sendiri-sendiri kan memang gak enak ya, meskipun saya introvert ya. Tapi kalau kita Ramadan kan sama-sama, jadi ada perasaan komunal di antara bersama sehingga kita bisa kayak merasa gak sendirian gitu ya. Tidak menambah stres untuk menahan lapar seperti itu. Dan memang ya untuk bulan Mei kemarin saya cukup berhasil untuk cutting selama seminggu itu ya. Tapi sebenarnya agak gagal di minggu keduanya ya, karena memang lapar itu buat saya tidak nyaman ya. Oke, kita ngobrolin apa lagi nih? Akhir-akhir ini saya lagi nonton dan tertarik dengan satu tokoh, seorang dokter neurologi ya. Bener nggak? Adalah Dr. Yu Hasan. Saya sudah mendengar beliau itu dalam setahunan terakhir ini ya, tapi baru bisa benar-benar ajak memperhatikan podcastnya beliau gitu dalam minggu ini begitu ya. Dan mulai tertarik dengan uraiannya itu. Beberapa di antaranya itu saya sangat relate sekali, tapi di antaranya juga ada yang kontra ya dengan apa yang saya percayai selama ini. Beberapa hal yang saya relate sama beliau itu seperti kecenderungan ada laki-laki yang kemayu begitu ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu adalah feminin ya. Dari uraian beliau ya.
Kemarin itu saya nontonnya di mana, di podcast di YouTube gitu ya. Pada dasarnya manusia itu adalah feminin, yang menjadikan dia maskulin adalah lingkungan dan juga hormonalnya. Tapi memang tingkatannya itu bisa beda-beda. Oleh karena itu kenapa ada laki-laki yang kemayu begitu ya, ada laki-laki yang sangat maskulin, dan itu sebenarnya sah-sah saja ya. Itu sah-sah saja. Jadi jangan sok-sokan ada kemayu dikit dibilang bota boti. Oleh karena itu jangan cepat ngejudge orang. Dan saya bisa katakan sendiri Dokter Yu itu kan agak kemayu juga sebenarnya ya. Dan itu tidak menjadikan dia seperti dituduhkan oleh netizen seperti bota boti seperti itu ya. Itu yang cukup menarik buat saya. Kemudian juga saya mendapati beliau itu tidak percaya dengan stoicism ya, karena buat dia itu stoicism tidak bikin orang bahagia. Tanpa terasa saya itu mempraktekkan stoicism walaupun saya nggak tahu stoicism itu apa gitu ya. Ini adalah mekanisme pertahanan saya di tengah hiruk pikuk kehidupan, terutama di media sosial begitu ya. Karena saya tidak mampu menggait banyak follower, ya akhirnya saya menyepi diri sendiri, karena sepertinya follower juga nggak terlalu suka sama saya kan. Yang ngapain saya merayu-rayu atau menghabiskan energi untuk menggait orang yang nggak suka sama saya gitu. Jadilah saya lebih sibuk fokus pada diri saya sendiri. Tapi orang menganggapnya stoicism, padahal sebenarnya lebih untuk ke survival mekanisme di dunia nyata yang mau tidak mau saya juga harus berhadapan dengan media sosial. Saya melihat warganet itu juga suka ya. Bahkan banyak yang menganggap beliau adalah seperti nabi, karena pandangan beliau tentang agama juga lebih rasional, sehingga ke depan semoga bisa bantu warga Indonesia itu lebih waras begitu ya dalam beragama, menjadikan negara ini menjadi negara lebih maju, tidak tertahan kemajuannya karena pemahaman-pemahaman yang salah, bahkan tidak rasional, yang tidak menambah pertumbuhan terutama kapital atau ekonomi di Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, saya mendapati beliau itu orang Malang ternyata ya, kelahiran Malang, yang bikin saya ada aha moment nih. Kenapa dialeknya itu sangat kental sekali dan sangat familiar sekali di telinga saya ya. Orang Malang itu pasti ciri-cirinya kayak gitu ya. Bahasa Jawanya itu khas gitu ya, beda sama orang Surabaya. Kalau orang Surabaya itu masih ada kasar-kasarnya. Kalau orang Malang, kalau dia kebetulan yang ngablak gitu ya, ya memang agak mendayu-dayu begitu ya. Jadi sesama Malang bisa tahu, oh ini kayaknya satu kota kayak gitu ya. Sangat menarik sekali. Semoga next nanti banyak sekali tokoh-tokoh dari Malang yang akhirnya bisa dikenal secara nasional ya, dan bisa memberikan kepercayaan diri pada warga Malang untuk bisa menembus batas regional dari daerah masing-masing ke wilayah yang lebih luas lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi next season. Thank you for watching. See you. Thank you for watching.